Yosa, kalian terlalu sibuk dengan buah iblis yang dibicarakan oleh keso jijik itu, sampai lupa kalau Kaido sedang men-spoiler pada chapter kali ini. Ya, pada chapter kali ini kita tahu ya bersama Kaido atau Kaido Senpai memabukkan dirinya dengan setong sake. Walaupun pada akhirnya tersadarkan kembali berkat tendangan Tsubasa Luffy tepat menghantam wajah daripada Kaido. Namun walaupun singkat tetap saja Kaido mabuk, dan walaupun sedikit ada beberapa kata atau kalimat yang terucapkan daripada mulutnya itu. Dan perlu diketahui, orang mabuk akan selalu berbicara jujur. Orang mabuk dalam dunia perfilman memiliki personal branding jujur. Jadi jikalau Kaido mabuk sambil ngebacot, ada 100% kemungkinannya Kaido jujur. Hal ini bisa dilandasi dengan perkataan mabuknya yang pertama. Ya, pada saat pertama kali Kaido mabuk, Kaido mengakui Luffy, di mana Kaido mengatakan, hahaha, karena aku mengakuimu. Sudah lama sekali sejak aku bertemu dengan orang yang mampu mengimbangiku dalam satu melawan satu. Ya, mau dilihat dari manapun, dengan jelasnya kemampuan Luffy ini ya benar-benar telah mengimbangi Kaido. Pak di sana, boom di sini, duar di mana-mana. Luffy setidaknya sudah sejajar dengan Kaido, dan Kaido mengakui hal itu. Dimana dari perkataan Kaido yang pertama saat ini, yaitu dirinya mengakui Luffy, itu jelas sekali dia sangat jujur pada saat dia mabuk. Dasar Kaido, mau muji Luffy aja harus mabuk dulu. Namun yang jadi menariknya di sini adalah ya, bacotan Kaido selanjutnya ini mulai ambigu. Ini semua mulai menarik. Ya, setelah Kaido melakukan combo teknik Shorin Hake, Warai Jogo, dan Rock Naraku yang membuat kastil Kubanya mengalami kerusakan, di sana ya Kaido mulai berbicara lagi. Ya, tempat ini sudah tak bisa digunakan lagi. Dan kalimat itu atau ucapan Kaido ini sebenarnya mudah dipahami. Namun yang menjadi menariknya adalah setelahnya. Ya, setelahnya Kaido mulai mengatakan hal yang ambigu. Sial, aku bahkan tak bisa melindungi sebuah kastil. Ya, kalimat yang satu ini bagi Mimin terkesan ambigu awalnya. Ya, ngasih kesan-kesan doang lah kalau kalimat ini ambigu. Tapi setelah kita melihat kalimat atau ucapan Kaido di panel berikutnya, fix ini ambigu pakai banget, pakai S yang banyak ya. Dimana di panel berikutnya Kaido masih membicarakan soal kastilnya yang harus dibangun selama 5 tahun. Tidak ada pilihan selain membangunnya kembali, tapi butuh 5 tahun untuk membangunnya sampai selesai. Nah, namun di kemudiannya Kaido melanjutkan perkataannya, tetapi perkataannya itu ya sepertinya berbeda dengan topik yang ia bahas. Tapi mungkin memang percuma bagiku. Nah ini dia apa yang percuma. Perkataan Kaido di sini ya mulai ngaco, mulai nggak jelas, dan mulai ambigu. Apakah membangun sebuah kastil adalah hal yang percuma? Sesuatu hal yang percuma itu ya sejatinya adalah suatu tindakan yang sebelumnya sudah dilakukan namun hasilnya tidak ada, yaitu percuma. Seperti gini ya, contohnya itu seperti menyelamatkan es, yaitu percuma itu. Namun membangun kastil adalah suatu project yang berhasil daripada Kaido, dan ini sangat jelas tidak sinkron dengan perkataan percuma.
Artinya Kaido yang mengatakan, tapi mungkin percuma bagiku, sebenarnya tidak pernah ada hubungannya dengan kalimat membangun kastil. Soalnya begini juga bro, di awal tadi kan ada satu kalimat yang kesannya cukup ambigu pula bukan? Mungkin itulah pasangan kalimatnya. Dan jika kita menggabungkan dua kalimat itu, bam, kita menemukan kalimat yang menarik. Sial, aku bahkan tidak bisa melindungi sebuah kastil. Padahal aku sudah berusaha sebisa mungkin. Tapi mungkin percuma bagiku. Fix, ini kalimat yang sangat-sangat ambigu. Dan dari sudut pandang saya, kalimat ini menjelaskan masa lalu daripada Kaido. Ada sesuatu tragedi yang pernah terjadi kepada Kaido. Hal ini didukung ya dengan perkataan Kaido selanjutnya yang mengatakan, jangan mendekatiku, wow. Tinggalkan aku sendirian, Bagayaro. Semua yang menghampiriku akan bernasib sama. Saya mencium aroma flashback daripada Kaido. Sepertinya ini akan semakin menarik ya. Dan ngomong-ngomong, pada dasarnya kita juga pernah mengatakan ya, kalau pada dasarnya setidaknya harus ada flashback khusus daripada Kaido ini di Aqua no Kuni. Harus ada. Gak mau tahu loh Oda Sensei. Bercanda. Masalahnya udah ada beberapa flashback yang mengikut sertakan Kaido di dalamnya. Seperti flashback daripada Kozuki Oden, flashback daripada Yamato, flashback daripada King. Artinya, ya kali Kaido nggak punya flashback sendiri. Nah, maka dari itu harus ada flashback daripada Kaido Senpai. Bin, membahas apakah kalau ada flashback daripada Kaido ini? Ya, membahas Kaido lah, apalagi. Namun, timelinenya yang mana itu mungkin yang kalian pertanyakan bukan? Nah, untuk mengetahui itu semua, pertama-tama berterima kasihlah kepada Oda Sensei yang telah membuat Kaido mabuk. Soalnya nih ya, kita bisa menganalisanya dari perkataan Kaido yang sedang mabuk itu dengan jelasnya. Dan kita akan mengetahui secara jelas flashback macam apa yang akan terjadi kepada Kaido. Ingat, Kaido mengatakan, Bagayaro, siapapun yang menghampiriku akan bernasib sama. Dan ya, dari perkataan Kaido yang satu ini, sangat-sangat jelas ini adalah flashback Kaido saat dia masih labil. Lebih tepatnya pada saat Rock Dizebek mencoba merekrut Kaido. Ya, harusnya begitu ya, karena orang yang mampu melukai Kaido adalah orang-orang besar yang ada di dunia bajak laut. Jadi sifat angku Kaido atau labilnya itu terjadi sebelum dia direkrut oleh pada Rock Dizebek. Dan kisah daripada Kaido ini akan ditunjukkannya saat dia masih labil, yang kemudian bertemu Rock Dizebek dan masuk ke dunia bajak lautan. Dan ini akan make sense dengan perkataan Kaido yang mengatakan, sial, bahkan melindungi istana saja aku tak bisa. Mungkin maksudnya adalah Kaido yang tak bisa melindungi kaptennya, sampai kaptennya itu ya, yaitu Rock Dizebek kalah di peperangan besar di God Valley pada waktu itu. Hal ini akan semakin masuk dengan Kaido kemudian mengatakan, tapi mungkin percuma bagiku. Artinya tindakan Kaido untuk melindungi Rock Dizebek pada waktu itu percuma. Sebab pada saat itu Rock Dizebek menghadapi Roger. Roger ada di bayangan Luffy, di mana orang yang mampu melukai Kaido. Artinya pada saat itu Kaido pada dasarnya sempat ingin melindungi Rock Dizebek, akan tetapi tindakannya itu ya sangat-sangat percuma karena kalah saing daripada Roger. Dan ini skenario yang paling masuk akalnya, karena kapan lagi Kaido test drive dengan Roger, atau dirinya pernah dilukai Roger kecuali di pertempuran kali ini bukan? Kemudian hal yang membuat kalau ini akan berbicara soal masa lalu daripada Kaido dan juga Rock Dizebek adalah perbacotan dari Kaido ini ya, yang ambigu ini
ada pada saat Kaido memasuki mode sedihnya. Jadi ini akan membahas daripada masa lalu daripada Kaido, yang mana pada intinya ya, dalam flashbacknya itu kita akan melihat atau mengetahui bagaimana Kaido mau bergabung dengan Rock di Zebek. Kita akan segera mengetahui apa niat sebenarnya daripada Rock di Zebek. Kita akan segera mengetahui dari mana pengetahuan Kaido soal Joy Boy dan yang lainnya. Dan kita akan segera dijelaskan soal pertempuran di God Valley secara detailnya. Dan kita akan segera dijelaskan dengan Pulau Onigashima ini, apakah itu God Valley ataukah bukan. Dan jika memang begitu, sejatinya ini adalah skenario yang sudah kita bahas. Yap, sejatinya ini sudah kita bahas sebelumnya. Jika berjalan seperti itu, maka tak lama lagi pula kita akan melihat ya, seorang Robin-chan membaca poneglyph yang ada di ruang bawah tanah Kastil Onigashima. Yang mana entah kebetulan atau memang sudah direncanakan oleh Oda Sensei, sejatinya pula Robin-chan sudah berada di area tersebut. Apakah akan sesuai skenarionya? Ya, tunggu saja ya kan. Dan ya, sekian video kali ini. Sampai kamu mendapat kalian dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.